meyakini beliau mempunyai kemampuan, cerdas, mempunyai kompetensi yang baik. Punya visi satu, bagaimana untuk melakukan reformasi polisi, reformasi Polri. Pemirsa, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kapolri. Tito Karnavian adalah perwira tinggi Polri lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada tahun 1987. Bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa akan setia kepada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban. Bintang Tito Karnavian benar-benar sedang terang. 3 bulan lalu, Presiden Joko Widodo mempercayainya memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sekarang, Presiden Jokowi mengajukannya sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tito diplot menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan pensiun Agustus mendatang. Pencalonan Tito Karnavian merupakan kejutan. Pasalnya, masih banyak bintang 3 yang secara angkatan lebih senior dibandingkan Komjen Tito Karnavian. Sebut misalnya Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, Komjen Dwi Priyatno, hingga Komjen Syafruddin. Keputusan Presiden mengajukan Tito seperti mengambil kartu truf yang tersimpan rapi di lacinya lebih awal. Dengan segepok rekam jejaknya, Tito Karnavian memang diprediksi banyak kalangan akan menjadi orang nomor 1 di Polri. Masalahnya hanya soal waktu. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas adalah salah satu yang menjadi pertimbangan Presiden mengajukan Tito sebagai calon Kapolri. Sekarang, bola ada di tangan DPR. Jika proses politik di Parlemen berlangsung mulus, penerima bintang Adi Makayasa tahun 1987 ini akan menjadi Kapolri di usia yang menjelang 52 tahun. Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik Bintang Terang Tito. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Bekto Suprapto, anggota Kompolnas, dan juga ada Abu Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi Hukum dari DPR. Dan seperti biasa hadir juga Don Bosco Salamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Pak Farouk Muhammad, mantan Gubernur PTIK ya Pak, dan sekarang Wakil Ketua DPD begitu ya. Bapak-bapak selamat datang di The Headline, terima kasih sudah hadir. Mengambil kartu truf lebih cepat dari semestinya, atau ini cara jitu Presiden untuk mengatasi perdebatan tentang Kapolri, Bang Don? Tito adalah jawaban jitu untuk mengatasi perdebatan itu dan menghapus kontroversi berikutnya. Jadi kalau dulu atau fit and proper test sebelumnya ada kontroversi, lalu kemudian orang bilang perpanjangan Badrodin Haiti juga akan ada kontroversi, lalu kemudian Pak BG maupun Pak Buas juga mungkin akan menyisakan kontroversi. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan kontroversi itu adalah gitu ya? Tito. Yang membuat dia luar biasa karena katanya lompatan 5 angkatan itu. Tetapi kalau setiap orang yang memahami atau mempelajari karir Tito, semua orang harus mengatakan angkat topi. Yep. Tapi sebenarnya apa sih sarannya Kompolnas? Sesuai dengan ketentuan, Kompolnas itu bertugas. Katanya ada 3 poin. Betul, ya. Saya sampaikan dulu, tugasnya Kompolnas itu yang penting adalah mengusulkan kepada Presiden mengenai arah kebijakan Polri. Yang kedua adalah memberi saran pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi apa sarannya waktu sampai kemudian muncul Tito Karnavian? Saran dari Kompolnas itu ada 2. Yang pertama, sesuai dengan isu yang berkembang, kalau Pak Badrodin mau diperpanjang masa jabatannya, pensiunnya. Oh, masa pensiunnya ya. Masa jabatan tidak ada diatur. Yang diatur masa pensiunnya lebih lama. Masa pensiunnya. Ada aturan-aturannya. Aturan yang ada tidak memungkinkan karena tidak diatur. Untuk jabatan Kapolri. Maka yang ada adalah untuk diperpanjang masa pensiunnya. Kompolnas memberikan pertimbangan dengan itu yang pertama. Yang kedua, apabila harus diganti,
Kompolnas memberikan beberapa nama. Oke. Jadi nama-nama yang disarankan siapa? Adalah Pak Tito Karnavian. Ada berapa nama yang dimajukan ke presiden? Yang jelas lebih dari satu. Oh, yang jelas lebih semua komjen dimajukan? Tidak juga. Semua dipertimbangkan tapi tidak dimasukkan. Kenapa? Dari Polri yang masuk ke Kompolnas? Dari Polri yang masuk ke Kompolnas? Ya, usulan dari Polri yang masuk ke Kompolnas ada. Iya, ada ya. Dari Wanjakti gitu ya. Sampai dengan ini masuk tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, kenapa ya, Pak Faruk jadi langsung kenapa tidak ada dari Polri-nya lagi mutung atau gimana? Berarti ada keinginan tersendiri. Oh, karena sudah menduga akan begitu, jadi tidak perlu atau bagaimana Pak Faruk? Enggak, ya tahu itu dari internal sana kan. Tapi sesuatu yang aneh kalau kemudian dari Wanjakti tidak menyampaikan sesuatu saran. Itu bukan soal yang aneh memang kan beberapa pengalaman presiden apalagi Pak Harto dulu udah. Langsung Pak Harto saja gitu, tidak ada ini. Nah, waktu Pak Harto memang belum ada Kompolnas kan. Iya, pada waktu itu memang ada dari presiden minta kan. Jadi minta yang diajukan gitu. Jadi ini bukan hal baru, jadi tidak masalah. Yang baru tadi itu pertanyaan Pak Faruk itu adalah Wanjakti. Iya, mengusulkan siapa? Gitu kira-kira. Tidak mengusulkan. Tidak ada. Ya. Masuk. Oke. Biasanya kenapa? Biasanya kenapa? Ya karena memang kan harus cocok supaya nanti antara nanti yang masuk dari Kompolnas itu jangan di luar itu gitu. Jadi harus ada masuk dalam pilihan itu. Tapi sebaliknya pernah kan terjadi misalnya pada waktu minta persetujuan walaupun bukan wewenang presiden, tapi kan di dalam ketentuan di sana pengangkatan pejabat di bawah Kapolri dilakukan oleh Kapolri setelah mendengar dari presiden. Presiden dulu. Presiden Sekarang yang diajukan ke presiden waktu pengusulan BG jadi wakil Wakapolri tidak ada 2 nama, hanya 1 nama. Sehingga Kapolri presiden tidak punya pilihan lain. Oh iya mengiyakan aja ya udah amin kata Jokowi kepada Sekarang Kompolnas mengusulkan beberapa nama tetapi tidak ada dari Wanjakti yang masuk ke Kompolnas. Mungkin ada. Tapi hal yang biasa aja itu. Tidak masalah. Karena memang rule-nya di dalam kepolisian itu menghendaki itu dulu kan. Biasanya sih sebenarnya selalu ada ya. Biasanya selalu ada. Jadi selalu ada dari Wanjakti jadi ada usulan dari polisi gitu. Soal diterima atau diterima itu kan urusan presiden. Gitu. Tapi untuk yang sekarang memang agak berbeda situasinya. Maksudnya bagaimana? Berbeda artinya memang karena yang akan dipilih ini sendiri udah muncul fenomena. Misalkan nama BG udah mulai ramai. Karena waktu itu sempat ramai gitu ya. Padahal dia adalah yang sudah boleh katakan sudah terpilih, sudah putus, cuman tidak dilanjutkan, ya. Apalagi sudah sampai pengadilan pun juga dimenangkan sama beliau, tapi juga gagal. Sudahlah lewat itu cerita itu. Nah, yang kemarin dengar beritanya sih katanya ada 3 nama, tapi ini media yang bicara nih. Nah, kita sendiri juga belum dapat bocoran pasti. Pak Bekto tidak mau menyebut nama soalnya. Tapi ini saya baru senang dengan pengakuan Pak Bekto. Tidak ada. Oh berarti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Yaitu wilayah Polri yang paham. Artinya tidak mau muncul kegaduhan. Bisa jadi sudah lempar bola. Buat PKS? Ya langkah seperti ini? Suasana yang sekarang ini memang agak spesial di kepemimpinan Jokowi. Pak Jokowi ini memang spesifik dalam cara ngambil keputusan dan biasa bikin kaget-kaget. Di antaranya. Kenapa PKS kaget? Enggak. Kita begitu coba ya. Begitu Tito yang terpilih menghilangkan kegaduhan yang begitu ramai, senyap. Begitu jam 3 surat itu masuk, jam 4 media sudah ramai online, semua nggak ada yang berbantah-bantah. Semua satu anginnya. Nah, baru besoknya baru terdengar soal 4-5 generasi angkatan dan sebagainya gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kami punya statement pernyataan dari Pak Budi Waseso yang kemudian ramai juga di media disebut-sebut sebagai calon begitu ya, Pak Abu Bakar ya. Kalau kita lihat perjalanan beliau, track record-nya sangat baik. Ya. Beliau adalah salah satu putra terbaik yang ada di Polri, ya, dengan segala track record yang kita tahu, ya. Jadi sebenarnya beliau sangat layak untuk memimpin institusi Polri ke depan, ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan dukungan seluruh personel Polri yang ada, ya, termasuk para senior
untuk mari kita dukung Pak Tito itu untuk bisa melaksanakan tugas yang tentunya berat ya, tugas menjadi seorang Kapolri itu berat ya. Ya, itu tadi statement dari Komjen Budi Waseso, dan sekarang ini kami punya statement juga dari Komjen Dwi Priyatno. Beliau sangat bagus, profesional dan sangat tepat jika menjadi Kapolri. Saya tidak merasa dilangkahi. Itu sudah jadi yang terbaik bagi institusi Polri. Itu bagaimana kemudian Komjen Safrudin? Komjen Safrudin menyebutkan begitu nama Tito diumumkan sebagai Kapolri, dia datang ke ruangan saya langsung hormat, dia akan jadi Kapolri. Saya taunya memang kemarin itu di berita Pak Tito sesudah dicalonkan, kemudian apa ya saya sebut sowan begitu Bang, ke senior-senior. Iya. Dan saya bukan orang yang sering bertemu dengan polisi, tapi beberapa jenderal saya beberapa kali ketemu. Dan kita bisa rasakan bedanya. Rupanya kalau polisi atau tentara itu sudah berbintang 3, memang beda dari yang di bawahnya. Kesan saya tentang Buas, karena sudah beberapa kali ke sini dan kita interview. Oh, dia ini begini. Kemudian kita bicara, komunikasinya meledak-ledak. Lalu kemudian kita lihat Pak BG, sesekali kita ketemu, tenang sekali. Lalu kemudian kita tiba-tiba lihat orang seperti Tito. Tito itu seperti tidak berjarak, gitu ya, personalitinya. Tidak berjarak. Dan tahu kalau pertemuan dengan pimpinan media, dia panggil semua orang yang di atas dia itu abang. Nah, jadi kalau lihat personalitinya, memang Tito itu agak berbeda. Jadi kalaupun dianggap luar biasa karena melompati sekian angkatan, tapi saya kira kalau kita pelajari seluruh rekam jejak di lapangan, apalagi reputasi akademiknya, rasanya tidak perlu ada satupun yang ragu. Dan mungkin yang lebih hal yang penting lainnya adalah bagaimana berhubungan dengan para jenderal yang lain, komjen yang lain. Begitukah? Apakah menurut Pak Faruk cukup bagus? Iya, betul. Itu suatu tantangan. Makanya waktu kita ini juga di sini di Berita Satu kan, saya mengatakan ada 2 syarat Jokowi kriterianya, aman dan nyaman. Betul. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman waktu itu saya kemukakan. Amannya bagi Jokowi kan menimbulkan permasalahan atau tidak. Kalau dia mengajukan si A, terus timbul gejolak gitu kan, itu akan tidak aman bagi beliau kan. Tapi memilihlah di antara mulai dari memperpanjang itu sampai turun, wah ini yang aman. Kedua nyaman beliau kira-kira akan memberikan kontribusinya bagi kepemimpinan presiden kan. Nah, sebagai user pasti senang lah. Dia akan Jadi akhirnya saya menilai memang Jokowi itu mengambil keputusan memenuhi kriteria itu. Jadi tapi itu pun saya katakan hampir. Tito ini hampir tidak menimbulkan masalah dan hampir tidak akan mengecewakan. Hampir. Karena tidak ada juga manusia sempurna ya Pak Faruk. Karena tidak ada juga. Prinsipnya kan yang akan menentukan Kapolri ini kan berdua, nggak presiden sendiri. Tapi DPR juga. DPR juga ya. Artinya tapi angin hari pertama saja sudah sejuk. Nah ini kelihatannya Pak Dan Bosco ini cocok kelihatannya dia. Jadi kalau saya lihat kesejukan tidak kesejukannya ini kita lihat besok dalam fit and proper test. Ya itu akan jadi nanti suara partai itu akan terasa. Ya. Tapi dalam fit proper test juga biasa. Kalau cuma mendukung aja buat parlemen itu nggak menarik. Jadi perlu ada sentuhan-sentuhan yang jelas menggali kemampuan dan apa visi misi beliau gitu. Buat masyarakat boleh itu. Boleh kagum, boleh setuju, tetapi tetap harus kritis. Tetap harus kritis. Itulah parlemen. Kalau enggak capek kita. Apalagi di sorot televisi. Itu semakin hangat itu hal lain mungkin. Pak Bekto, aman nyaman kata Pak Faruk. Ya masih ada juga di DPR. Kompolnas melihatnya seperti apa? Itu menjadi salah satu pertimbangan. Memang pertimbangan dari Kompolnas ya. Menjadi salah satu pertimbangan bahwa presiden ini jangan banyak diganggu kalau bisa, hanya untuk memilih Kapolri ya. Yang lucu itu kan undang-undang kepolisian. Kenapa rupanya? Di satu sisi presiden mengangkat Kapolri atas persetujuan DPR. Berarti di situ ada produk politik. Di sisi lain ada undang-undang. Polisi harus netral. Tidak boleh terlibat di dalam politik praktis. Ini bagaimana? Kalau dipilih presiden
harus persetujuan dengan DPR, itu pasti menjadi produk politik. Oh, jadi maksudnya Pak Bekto undang-undangnya ambigu di sini. Mestinya bagaimana? Ya sebenarnya menurut saya pribadi nih, ya memilih Kapolri, memilih Panglima TNI dan sebagainya, cukup urusannya presiden. Kita break dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.